kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya sekarang. Pujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Vero sudah memimpin doa ini. Baiklah anak-anak, sepertinya masih lemes. Ya, anak-anak masih belum semangat. Coba deh kita berdiri. Ya, silakan kalian berdiri. Kita tepuk Canisius. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Dimas. Oke, silakan Dimas memimpin tepuk Canisius. Tepuk Canisius. Canisius, Canisius, Canisius. Ya, silakan duduk kembali nak. Ya, sudah semakin bersemangat ya hari ini. Sudah semakin bersemangat setelah tepuk Canisius. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Wibi. Kenapa ya Wibi ya? Sakit. Sudah berapa hari Wibi sakitnya? 2 hari ya. Semoga kita doakan semoga Wibi cepat sembuh dan bersama dengan kita untuk belajar bersama. Ya nak ya. Oke, kita mengingat kembali nak pembelajaran sebelumnya. Ya. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, silakan Mario. Satuan dulu. Tentang satuan. Betul. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang satuan. Apa yang dimaksud dengan satuan? Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang masih ada rentetannya dengan satuan, yaitu tentang pengukuran. Oke, kita akan mempelajari materi tentang pengukuran. Nah, tentang pengukuran. Oke. Bu Novia punya satu alat ukur. Ini namanya apa nak? Penggaris. Ada yang tahu fungsi penggaris itu untuk apa? Siapa yang tahu bisa angkat tangan? Lionel, silakan menjawab. Untuk mengukur panjang. Iya, penggaris atau nama lainnya mistar. Ya, biasa digunakan untuk mengukur panjang. Nah, sekarang masalahnya, misalnya Bu Novia mau mengukur panjang whiteboard ini, tapi Bu Novia tidak mempunyai penggaris. Lalu alat ukur apa yang bisa dipakai? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Sandra? Jengkal. Iya, bisa menggunakan jengkal. Oke. Jadi kalau Bu Novia tidak punya penggaris dan Bu Novia mau mengukur panjang whiteboard ini, maka Bu Novia bisa menggunakan jengkal. Sekarang Bu Novia mau minta tolong ke Steven coba. Steven minta tolong ke depan, kemudian mengukur panjang whiteboard ini menggunakan jengkal. Coba hasil pengukurannya berapa? Sampai dihitung, diulangi dari awal. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Oke, silakan duduk Steven. Ya, ternyata hasil pengukuran Steven panjang whiteboard ini adalah 14. Satuannya apa? Satuannya jengkal. Ya, 14 jengkal. Sekarang kita bandingkan dengan hasil pengukurannya Moses. Ya, silakan Moses ke depan. Tolong mengukur panjang whiteboard ini menggunakan jengkal sambil bersuara hasil pengukurannya. Oke? Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, terima kasih Moses. Silakan duduk kembali. Ya, ternyata hasil pengukuran Moses ketika mengukur panjang whiteboard ini menggunakan jengkalnya Moses, hasilnya 12. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kok bisa hasil pengukurannya beda? Padahal panjangnya sama tidak ini panjang whiteboardnya? Sama, tapi hasil pengukurannya beda. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Baiklah, sekarang Bu Novia akan memberikan LKS, memberikan LKS untuk kita praktekkan hari ini. Apakah
juga jangan lupa buku paket IPA, buku tulisnya. Oke, Bu Novi yang akan bagikan satu-satu. Silakan dibaca terlebih dahulu cara kerjanya. Dibaca dulu cara kerjanya. Dibaca dengan teliti apa yang harus dikerjakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh langsung dikerjakan. Ya, kerjakan di lembar LKS-nya saja. Perintahnya dibaca dengan baik, langsung dikerjakan. Dan ditulis hasilnya pada tabel. Nah, sudah ada tabelnya di situ. Jangan lupa dilengkapi dengan satuannya. Sudah selesai, Mas? Belum ya. Diisi hasil pengukurannya, kemudian ada analisa data, diisi juga hasil dari pengukuran kalian, analisis datanya bagaimana, persamaan dan perbedaan dari hasil pengukurannya. Oke, sudah selesai mengisi semua? Kalau sudah, supaya bisa mengisi analisis data, kalian harus membandingkan dengan hasil pengukuran teman. Nah, Vero mungkin bisa berdiskusi dengan Tabita, Lionel dengan Sandra, Mario dengan Moses, Aura dengan Steven, sedangkan Nando, Kristi, dan Dimas bisa diskusi bertiga. Silakan bandingkan. Kalian ketika diskusi boleh berbincang. Nah, bandingkan hasil dengan pengukuran jengkal dan mistarnya bagaimana. Silakan yang duduk di depan boleh menoleh ke belakang bertanya pada temannya. Ya, bandingkan hasilnya bagaimana. Ya, tetap prokes ya, jaga jarak, coba dilihat. Samakah hasilnya, adakah yang berbeda? Ya, terus diisi di analisis data. Yang sama apanya? Kalau ada yang berbeda juga diisi perbedaannya di mana. Silahkan dituliskan.
Ya, sudah selesai mengisi persamaan dan perbedaannya, kalian bisa menulis nama dan tanda tangan. Ada kesulitan, Nando? Oke. Sudah, Aura dan Stephen? Sudah. Ini pengukurannya sama ketika menggunakan diisikan. Sudah. Sudah selesai? Belum? Sudah selesai ya? Ya. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk dan menghadap ke depan. Ya. Oke, ada kesulitan di dalam mengerjakan? Tidak ada ya? Kita anak-anak hebat. Sudah, Vero? Oke. Ya, silakan duduknya kembali ke tempat semula, menghadap ke depan. Ya. Kalian sudah praktek tadi untuk mengukur panjang meja, lebar meja, dan panjang buku menggunakan dua alat ukur. Ya. Alat ukur apa tadi yang digunakan, Lionel? Jengkal dan mistar. Betul. Kita membandingkan pengukuran benda yang sama, tapi alat ukurnya beda, jengkal dan mistar. Ya. Dari hasil pengukuran, Novia tadi sudah mengecek keliling, ya, sudah melihat hasilnya. Hasilnya, untuk jengkal tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah, karena memang harus berbeda. Sedangkan yang mistar, Novia juga sudah mengecek. Nah, sekarang kita koreksi, ya, kita bahas bersama untuk analisis datanya. Untuk persamaan dan perbedaan, siapa yang akan memberikan jawaban? Ya, silakan Pak Gita. Persamaan mistar, karena mengukur menggunakan mistar hasil akan sama. Ya, Yang perbedaan pengukuran menggunakan jengkal. ya. Kalau pengukuran menggunakan jengkal, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan berbeda. Berbeda, betul. Ya, tepat sekali. Sama ya dengan hasil diskusi kalian dengan teman tadi. Ya, kalau pengukuran menggunakan mistar, itu hasilnya pasti akan sama. Sedangkan kalau menggunakan jengkal, itu hasilnya akan berbeda. Pengukuran menggunakan mistar, kalian menggunakan satuan yang apa itu? Ya? Apa Dimas? Sentimeter. Ya, kalau kalian lihat di mistar itu juga ada dua satuan, sentimeter dan satu lagi apa? Inci. Ya, jadi ada dua satuan, yang satu sentimeter, yang satu inci. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang penasaran kenapa Bu kalau pakai jengkal kok berbeda hasilnya, sedangkan kalau pakai mistar kok sama?
Adakah yang mau bertanya? Belum ada. Baiklah. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, dari hasil pengukuran yang sudah kalian lakukan tadi, ya, kalian bisa lihat slide Novi, kita tadi sudah melakukan pengukuran panjang menggunakan alat ukur panjang. Nah, alat ukur yang pertama digunakan ini. Ya, ada 4 sebenarnya contohnya. Tapi kita baru mencoba yang A, menggunakan jengkal tangan. Nah, bisa juga menggunakan depan atau 2 tangan yang direntangkan. Ya. Bisa juga menggunakan yang C, langkah kaki kalian. Nah, menggunakan langkah kaki. Kemudian yang D menggunakan tali. Tali yang kita tidak tahu panjang talinya itu berapa. Jadi hanya menggunakan tali saja. Itu yang pertama. Kemudian alat ukur yang kedua yang kalian gunakan tadi yang ini. Nah, ada penggaris, ada metlin atau meteran, mikrometer skru, jangka sorong. Jadi 2 dari alat ukur yang ada di slide Novia ini sudah kalian gunakan tadi untuk mengukur panjang meja, lebar meja, dan panjang buku patek. Gitu. Jelas ya nak ya? Ya. Nah, sekarang dari satuannya, pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang satuan itu. Nah, dari satuannya, ya, yang membedakan dengan jengkal dan penggaris itu karena apa? Ada yang masih ingat kemarin membahas satuan? Satuan itu ada 2. Satuan, silakan angkat tangan. Ya, Moses. Baku dan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku. Jadi ada yang sedikit menjawab takut-takut siapa? Chris Aura. Iya, baku dan tidak baku, pelan-pelan ya. Karena takut tidak usah takut, nah. Oke, satuan baku dan tidak baku. Nah, yang kalian lakukan tadi sebenarnya sudah memberikan contoh 1 satuan baku dan 1 satuan tidak baku. Nah, menurut kalian siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Satuan baku itu yang apa? Silakan Dimas. Mista. Ya, mista. Satuan baku itu yang mista. Sedangkan satuan tidak bakunya ngandung yang tadi dipraktekkan pakai mista dan jengkal. Sehingga satuan tidak bakunya itu yang jengkal. Oke. Jelas ya nak ya? Ya. Nah, sekarang kenapa satuan jengkal itu disebut sebagai satuan tidak baku? Ada yang masih ingat? Kenapa satuan jengkal disebut satuan yang tidak baku? Karena kalau kita mengukur menggunakan satuan jengkal, hasil untuk setiap orang berbeda. Betul ya, nah, tidak sama. Sehingga itu disebut sebagai satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu adalah satuan yang hasil pengukuran untuk setiap orang hasilnya pasti sama, tidak berbeda. Jelas ya? Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang dibuka buku latihan. Ya, tuliskan 3 soal ini untuk PR. Ya, untuk tugas di rumah dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Silakan ditulis di buku latihan untuk PR. Soal. Jangan lupa menulis hari dan tanggal terlebih dahulu supaya Novia mudah untuk mengoreksinya, kalian juga mudah untuk belajar. Tuliskan untuk PR.
pada hari ini, pembelajaran fisika hari ini, silakan kalian duduk dengan sikap yang baik. Kemudian kalian ingat kembali apa yang sudah dilaksanakan tadi, tugas apa yang sudah dilakukan. Ya, kemudian ini memberikan pertanyaan refleksi tentang kedisiplinan, ya, dan tanggung jawab. Ya. Pertanyaannya boleh ditulis. Apakah saya melakukan percobaan? Apakah saya melakukan percobaan pengukuran dengan tanggung jawab? Ya, silakan ditulis hasil refleksi kalian. Apakah tadi sudah melakukan pengukuran dengan tanggung jawab? Tulis hasil refleksinya. Jika sudah, jelaskan tanggung jawab apa yang sudah dilakukan. Jika belum, tuliskan niat baik apa yang akan dilakukan ke depannya supaya kalian menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Silakan dituliskan dengan tulisan yang rapi. Jika ada kesulitan, boleh disampaikan ke Bu Novia. Ya? Ya. Sekarang kita sama-sama menuliskan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kalian dapat dari kita mempelajari materi pada pertemuan hari ini? Ya, silakan siapa yang bisa menyampaikan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangan. Dia mau menyampaikan kira-kira apa yang didapat hari ini setelah kita belajar? Ya, silakan Dimas. Iya, silakan boleh ditulis di buku catatan kalian rangkuman untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukurnya panjang dengan satuan baku dan tidak baku. Ya, alat ukur panjang, satuan baku dan tidak baku. Sebagai contohnya, salah satu contoh yang sudah kalian lakukan tadi, kalian bisa tuliskan di buku ringkasan juga. Ya, satuan baku itu yang apa saja, satuan tidak baku yang apa saja dari slide penuhnya ini. Ya, silakan dituliskan di buku nama alat ukurnya. Tidak usah digambar ya. Nama alat ukurnya saja dituliskan. Yang tidak baku yang kanan atau kiri? Yang tidak baku ya? Kiri. Yang baku ya? Kanan. Oke, silakan dituliskan di buku ringkasan untuk pembelajaran hari ini.
dia mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kalian ada tugas. Berapa soal tadi? 3. Ada 3 PR yang harus dikerjakan. Jangan sampai lupa. Pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama, ya. Nah, sekarang kalian boleh berkemas memasukkan buku dan alat tulis, kemudian siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, setelah ini kita ada pembelajaran, silakan siapkan untuk pembelajaran berikutnya sambil